cerita yang punya logika. Bagi yang tidak punya logika, skip aja. Serangan terhadap saya berdatangan tidak henti. Saat ini beredar viral sebuah video yang berasal dari sebuah kanal di YouTube bernama Poros Tengah. Dalam video itu digambarkan saya sakit hati karena dipecat sebagai buzzer dan akun saya diretas. Karena sakit hati, saya pun seolah membalas dendam. Dalam video pendek itu saya seolah mengatakan Presiden Jokowi itu dungu, jahat, mengadu domba rakyat, dan harus ditumbangkan pada 17 Agustus 2021. Itu bohong dari ujung ke ujung. Pertama-tama saya tentu tidak sakit hati karena dipecat sebagai buzzer. Dan saya tidak sakit hati karena saya memang tidak dipecat oleh siapapun, apalagi sebagai buzzer. Mereka itu rupanya begitu percaya bahwa saya dan kawan-kawan di Cokro TV adalah orang bayaran rezim. Tapi kalaupun mereka begitu percaya, dari mana pula mereka punya ide bahwa saya diberhentikan sebagai buzzer? Kesanggupan imajinasi bohong mereka memang tanpa batas. Kedua, apa urusannya dengan akun Twitter saya yang disuspend oleh Twitter? Masa karena si Twitter mensuspend akun saya malah marah-marah ke Jokowi? Dan terakhir, yang lebih penting juga, tentu saja saya tidak pernah membuat video yang menyatakan presiden itu dungu dan seterusnya. Buat saya sih cuma orang yang super duper dungu yang bisa menganggap bahwa Jokowi adalah presiden buruk yang harus segera diturunkan. Yang tampil di kanal Poros Tengah itu adalah hasil editan. Jadi mereka memenggal pernyataan-pernyataan saya dan disusun ulang sehingga seolah-olah saya bilang presiden harus diturunkan. Jadi dalam salah satu video saya di Cokro, saya memang pernah mengutip analisis, kalau boleh dibilang analisis, Rocky Gerung bahwa kondisi negara sudah kacau, di istana sudah tidak ada rasa saling percaya, sehingga Rocky berhitung bahwa pada 17 Agustus 2021 Jokowi sudah jatuh. Saya tentu saja tidak percaya bahwa hayalan Rocky itu benar. Menurut saya itu sangat tidak masuk di akal dan tidak memiliki basis kenyataan. Tapi si kanal Poros Tengah ini dengan licik menghilangkan bagian video saya bahwa yang menyampaikan ramalan ajaib itu adalah Rocky. Dalam video Poros Tengah, penyebutan nama Rocky dihilangkan dan kalimat-kalimat itu diedit sedemikian rupa sehingga seolah-olah yang mengatakannya adalah saya. Hasil pengeditannya cukup rapih sehingga memang buat mata awam itu akan nampak sebagai pernyataan saya sesungguhnya. Rasanya sih apa yang mereka lakukan cukup berhasil menipu banyak orang. Paling tidak kalau kita baca komentar-komentar yang dilontarkan terhadap video fitnah itu bisa dirasakan kebahagiaan menyambut perubahan sikap saya dari pendukung menjadi musuh Jokowi. Saya kutipkan saja ya sebagian komentar-komentar mereka. Alhamdulillah hanya Allah yang bisa membolak-balikan hati manusia. Allah memberi kesadaran bagi Ade Armando. Kaum kafir munafik itu memang tidak bersatu, kata yang lain. Atau ada pula yang bilang, itulah ciri-ciri orang-orang munafik, di mana kalau ada untungnya memuji setinggi langit, bila merugikan dibongkar aib kejelekannya. Jadi mereka memang sangat percaya bahwa saya sekarang sudah membenci Jokowi. Begitu juga ada beberapa teman yang mengirimkan message melalui WA yang mempertanyakan apakah saya memang mengeluarkan pernyataan dungu tentang Jokowi itu. Tentu saja kalau Anda adalah penonton setia Cokro TV, Anda bisa segera menangkap kebohongannya. Tapi bagi mayoritas orang lain, kebohongan itu mungkin saja mereka telan entah-entah. Karena itulah saya katakan Poros Tengah ini jahat dan busuk. Saya tidak kenal mereka, walau kalau kita lihat video-video yang ada di kanal Poros Tengah itu, mereka jelas berada di seberang gerakan NKRI. Isi kanalnya dipenuhi oleh kebohongan dan kebencian. Mereka misalnya menyebarkan kebohongan bahwa Rizik Syihab akan segera dibebaskan. Mereka juga menyebarkan kisah-kisah bohong tentang jatuhnya azab terhadap mereka yang menentang Rizik. Jumlah penontonnya pun cukup besar. Video fitnah tentang saya itu disaksikan hampir 100.000 orang. Banyak teman yang menyarankan agar saya mengadukan Poros Tengah ini ke polisi. Terus terang, niat itu sih sudah sempat terpikir. Tapi untuk sementara, saya masih memilih untuk menggunakan pendekatan akal sehat dulu. Dengan kata lain, mereka menyebarkan kebohongan. Kita jawab dengan kebenaran.
Dan saya berharap pada akhirnya masyarakat yang berpikir akan menemukan jawaban setelah menyaksikan pertarungan narasi itu. Mereka yang tolol akan tetap hidup dalam ketololan mereka. Saya mau bilang apapun, mereka tetap akan percaya pada ketololan yang disebarkan oleh kelompok busuk seperti Poros Tengah. Tapi mereka yang tidak dungu akan belajar untuk mencari kebenaran melalui proses penseleksian kebenaran. Ini mungkin terasa abstrak, tapi saya percaya masyarakat harus dididik untuk mencari kebenaran sendiri. Dengan mengadukan Poros Tengah ke polisi dan mungkin memenjarakan mereka, Poros Tengah memang tidak bisa lagi menyebarkan kebohongan. Tapi di luar sana masih ada banyak kelompok-kelompok lain yang akan menggunakan berbagai platform berbeda untuk terus menyebarkan kebohongan. Jadi cara terbaik adalah dengan memperkuat kualitas masyarakat untuk menyaring sendiri informasi yang datang dan kemudian mencampakkan informasi yang datang dari kanal-kanal seperti Poros Tengah ini. Sikap saya tentu akan berbeda kalau Poros Tengah ini adalah sebuah kanal yang menyebarkan kebencian, kebohongan, atau perpecahan atas dasar agama, suku, ras, dan jenis kelamin. Kalau itu yang terjadi, saya akan menjadi salah satu orang yang mendukung penutupan kanal tersebut. Tapi kalau yang mereka lakukan baru sekedar memfitnah saya, saat ini saya masih beranggapan mereka masih belum perlu dihadapi dengan ancaman hukum. Serangan terhadap saya akhir-akhir ini memang jadi-jadi. Sebelum kasus kanal YouTube ini, saya juga berusaha dipersekusi melalui pemblokiran akun Twitter saya. Kampanye untuk menghancurkan reputasi saya juga terus dilakukan, antara lain dengan menggunakan isu prank 2 triliun, tuduhan bahwa saya mengadu domba agama di masa Olimpiade, pelecehan terhadap saya dengan kata-kata kotor ketika saya membandingkan jumlah penderita COVID di Indonesia dan di Inggris, serta juga tuduhan bahwa saya mendukung pembungkaman kebebasan berekspresi dalam kontroversi BEM UI. Begitu juga ada petisi yang menuntut agar Universitas Indonesia memecat saya sebagai dosen. Serangan itu dilakukan secara berkelanjutan hampir tanpa henti. Dan itu jelas bukan rangkaian kegiatan yang saling terpisah. Itu adalah bagian dari upaya kolektif untuk memaksa saya diam. Tapi upaya mereka rasanya tidak akan berhasil karena saya sedang sekedar menyampaikan apa yang saya anggap benar. Saya membela Jokowi karena saya anggap dia berada di jalan yang benar. Saya menyerang Rizik dan kawan-kawan karena saya menganggap mereka adalah ancaman terhadap demokrasi, terhadap HAM, NKRI. Saya membela kaum Tionghoa dan non-Muslim karena saya menolak penindasan HAM. Dan karena saya menganggap orang-orang Tionghoa dan non-Muslim adalah sesama saudara dalam persaudaraan bangsa Indonesia. Kalau Poros Tengah masih akan terus membuat video-video baru yang penuh manipulasi, ya silahkan. Tapi saya percaya kebenaran akan menemukan jalan. Dan Allah tidak tidur. Allah akan terus melindungi kita semua. Jadi kawan-kawan semua, mari kita terus gunakan akal sehat. Karena hanya dengan akal sehat, Indonesia akan selamat. Video ini hanya untuk mereka yang punya logika. Bagi yang tidak punya logika, skip aja.